Oke, teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Damar Firdausi. Saat ini kita akan membahas mengenai contoh soal P3K pengendali ekosistem hutan. Jabatan pengendali ekosistem hutan ini sepertinya tidak jauh berbeda soal-soalnya dengan penyuluh kehutanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal P3K maupun soal CPNS yang kemungkinan akan keluar pada tahun 2023 ini. Disclaimer terlebih dahulu, kami mendapatkan contoh soal mengenai jabatan pengendali ekosistem hutan ini dari kisi-kisi yang telah diterbitkan oleh BKN, kedua dari teman-teman yang telah melaksanakan ujian, kemudian kami analisis dan kami kembangkan sehingga muncullah beberapa soal. Semoga soal-soal ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman terkait soal P3K pengendali ekosistem hutan. Oke. Sebelumnya ada yang mungkin baru pertama kali melihat video ini, perkenalkan kami adalah Dolphin Brain, merupakan bimbingan belajar pertama di Indonesia yang berfokuskan kepada 3 bidang, yaitu kelautan perikanan, kedua pertanian, ketiga kehutanan, di mana kami ingin memberikan bantuan kepada teman-teman yang kesulitan dalam hal mengumpulkan materi dan juga mencari soal-soal. Kami bisa menyediakan itu karena kami memiliki 2 paket. Pertama paket aplikasi, kedua paket bimbingan belajar. Oke. Info lebih lanjut teman-teman bisa langsung mengunjungi dolphinbrain.com ya, seperti itu. Selanjutnya apabila teman-teman memilih paket bimbingan belajar untuk formasi jabatan penyuluh kehutanan maupun pengendali ekosistem hutan, nanti akan ditutori oleh Kak Sinom Sinung Prabowo Shut, di mana Kak Sinom ini merupakan S1 Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sebagai ASN penyuluh kehutanan dan saat ini sedang menjadi mahasiswa pascasarjana kehutanan UGM. Jadi kalau kalian ingin bergabung dengan kami, langsung nanti Kak Nusinom yang akan menjadi tutornya. Silakan berdiskusi, bertanya mengenai jabatannya seperti apa, kondisi seperti apa. Nanti Kak Sinom yang akan membantu teman-teman. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang pertama. Cagar alam adalah merupakan kawasan suaka alam yang pengelolaannya dilakukan oleh A. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, B. Badan Konservasi Sumber Daya Alam, C. Taman Nasional, D. Balai Cagar Alam, atau E. Balai Suaka Alam. Silakan teman-teman kerjakan, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul atau sudah menunjukkan detik ke-30, maka jawaban untuk soal nomor pertama adalah yang A ya teman-teman ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kalau soalnya mengenai ini, wajib teman-teman memahami ya, artinya apa sih kewenangan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam, kewenangan dari Taman Nasional, kewenangan dari Balai Cagar Alam maupun Balai Suaka Alam. Siapa tahu nanti soal yang keluar bukan ini, tapi tentang yang lainnya. Sehingga teman-teman bisa mengantisipasi soal yang akan keluar di jabatan pengendali ekosistem hutan ini. Oke, kita lanjutkan dengan soal kedua. Suaka Marga Satwa adalah merupakan kawasan suaka alam yang pengelolaannya dilakukan oleh A. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, B. Badan Konservasi Sumber Daya Alam, C. Taman Nasional, D. Balai Cagar Alam, atau E. Balai Suaka Alam. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke, teman-teman, sepertinya sudah 30 detik. Jawaban nomor 2, ada yang tahu apa? Ya, yang kedua adalah sama ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kawasan pelestarian alam terdiri dari A. Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Cagar Alam, B. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, C. Taman Nasional, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam, D. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Suaka Marga Satwa, atau E. Taman Nasional, Suaka Marga Satwa dan Taman Wisata Alam. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, sudah menunjukkan detik ke-30. Ada yang tahu? Ini agak mirip-mirip ya jawabannya. Maka jawaban nomor 3 adalah yang B ya, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Eselonering unit organisasi yang bernama pusat adalah A. Eselon 1, B. Eselon 2, C. Eselon 3, D. Eselon 4, atau E. Eselon 5. Silahkan dijawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke, sudah waktunya. Maka nomor 4 jawabannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah yang B ya, Eselon 2 seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Kementerian Kehutanan di bawah koordinasi A. Menko Bidang Lingkungan, B. Menko Kesra, C. Menko Bidang Ekonomi, D. Menko Bidang Industri, atau E. Menko Bidang Perdagangan. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dari sekarang. Oke teman-teman, ada yang tahu? Nah, ini kalau sering baca berita sudah tahu ya. Maka jawaban nomor 5 adalah yang Menko Bidang Ekonomi. Oke teman-teman, jika kalian saat ini sedang mau mendaftar jabatan P3K maupun CPNS ya sebagai penyuluh kehutanan atau pengendali ekosistem hutan, dan kalian butuh yang namanya materi, butuh soal-soal yang banyak, atau bahkan butuh bimbingan, teman-teman bisa langsung menghubungi kami ya di nomor yang ada di layar teman-teman 0878 8401 3708, atau melalui media sosial kami baik itu Instagram maupun Facebook. Di sini kami menyediakan sebuah aplikasi Android yang di situ berisikan materi dan soal-soal yang ter-up to date yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi BKN. Oke, kalau ditanya apa saja sih Kak aplikasinya, itu pertama ada materi peraturan, materi kuliah, materi berupa video, materi terapan, dan juga soal latihan yang akan kita update terus-terusan. Jadi ini bisa ada kemungkinan lebih dari 300 soal. Oke, jadi teman-teman tidak usah pusing ya, tidak usah bingung mencari materi, kita sudah sediakan semuanya yang pastinya bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal P3K, jabatan penyuluh kehutanan maupun pengendali ekosistem hutan. Oke. Terima kasih. Nantikan bagian kedua mengenai soal P3K Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan. Semangat!